Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, di pagi hari Jumat yang penuh barokah ini, mari kembali bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan segala kelapangan, kebeningan, kebersihan, dan ketulus ikhlasan hati untuk kita semuanya. Agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Juala, kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi kita semuanya dengan nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama di dalam kebersamaan pada saat acara pembukaan setiap pagi seperti ini, berupaya kita untuk terus beristiqomah mengharapkan keridhaan Allah dengan saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita semuanya menyadari bahwa di dalam kebersamaan kita pada setiap pagi menelusuri seraya memandang penuh cinta melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang dihadirkan dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini sepenuhnya dikarenakan Allah masih mengizinkan kita. Allah masih berikan keistiqomahan, Allah masih berikan kesabaran, dan bahkan Allah hadirkan kegembiraan dan kebahagiaan bagi kita semuanya di dalam membaca, melantunkan, menyimak, serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ini. Tentunya seraya pula kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selain Allah berikan kemudahan di dalam kita membaca ataupun melantunkannya, menyimak ataupun mendengarkannya, semoga dengan segala keterbatasan yang ada di dalam diri ini, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, berupaya mentadaburinya, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semuanya ini memberikan kesan yang sangat mendalam sebagai bagian dari petunjuk hidayah dan inayah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan semoga pula Allah berikan keistiqomahan bagi kita semua untuk dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga pula dengan cara seperti inilah kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga perjalanan kehidupan kita ke depan adalah merupakan perjalanan yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah sampai dengan hari terakhir ketika kita harus kembali kepada Allah. Semoga ketika itu kita dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita hantarkan sepenuh hati kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Betapa indahnya segala sesuatu yang dihadirkan di dalam kehidupannya, baik dari ucapan-ucapannya ataupun perbuatan-perbuatannya, dalam diamnya, dalam berbicaranya, selalu memberikan kesan mendalam kepada orang-orang yang berada di seputarnya, terutama kepada orang-orang yang mencintainya.
Maka selalu dan setiap saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah hadirkan kadar cinta yang semakin hari semakin mendalam kepada baginda Rasulullah, dan Allah pun berikan kemudahan serta gairah untuk kita mempelajari dan memahami, serta paling utama adalah mempraktekkan keteladanan yang telah beliau wariskan bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya tertarik sekali ingin menyampaikan untuk diri saya dan kita semuanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikenal sebagai seorang visioner dan bahwa beliau adalah sebagai pemimpin sejati, adalah pemimpin leader yang sebenarnya yang hadirkan Allah sebagai contoh bagi kita semuanya. Dan Rasulullah tidak hanya memperhatikan segala sesuatu yang besar, namun Rasulullah pun dikenal sangat detail, memperhatikan yang kecil-kecil pula di dalam kehidupannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan segala keindahan akhlak pada pengikutnya, pada sahabat-sahabatnya, termasuk di dalam kebersamaan dalam sebuah majelis. Selama ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, boleh jadi kita telah mempraktekannya ketika kita berada dalam sebuah majelis dan tiba-tiba rasa kantuk itu menyerang kita, maka kita berupaya menahannya, dan kalaupun terpaksa kita harus menguap, maka sudah menjadi bagian dari etika kita, kita akan menutup mulut kita ketika dalam keadaan menguap itu sendiri. Dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata Rasulullah mengajarkan akan hal ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apabila salah satu dari kalian menguap, maka tahanlah sedapat mungkin. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika seseorang itu berada di dalam majelis. Maka betapa indah dan bahagianya Bapak dan Ibu ketika kita mengalami hal yang demikian dan kemudian kita melakukannya dengan sepenuh cinta, bahwa kita menutup mulut kita dalam majelis dikarenakan kita mendapatkan contoh hal ini dari apa yang telah dihadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ucapan yang disampaikan kepada sahabatnya. Dan begitu dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya, apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah meletakkan tangan ke mulutnya, karena setan bisa masuk bersamanya. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bukan hanya dalam soal menguap, dalam soal bersin pun Rasulullah mengajarkan dengan sangat detailnya. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyenangi bersin dan membenci menguap. Maka apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah, maka harus bagi setiap muslim yang mendengarnya mengatakan Yarhamukallah. Dan bahkan kita bisa mendapati dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, ada dua orang yang bersin di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawab salah seorang dari keduanya dan tidak menjawab yang lainnya. Maka yang tidak dijawab berkata, si fulan bersin dan engkau menjawabnya, sementara aku bersin tetapi engkau tidak menjawabku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, ia mengucapkan Alhamdulillah, maka aku menjawabnya, dan engkau tidak mengucapkan Alhamdulillah. Nah, inilah Bapak dan Ibu pada pagi hari ini yang saya hantarkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya yang merupakan bagian daripada keindahan akhlak seorang muslim itu sendiri. Dan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa di balik bersin terdapat kesempatan yang luar biasa ketika kita menghantarkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan Alhamdulillah, maka orang-orang yang berada di seputarnya sepatutnya menyampaikan doa dengan mengucapkan Yarhamukallah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita terus berharap dan berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan serta kecintaan di dalam kita menelusuri perjalanan kehidupannya dan memetik sari-sari hikmah dan mutiara-mutiara keindahan, dan semoga kita diberikan kemudahan, keistiqomahan di dalam mempraktekkannya di dalam kehidupan ini. Dan bersama-sama pula kita memohon kepada Allah kembali di pagi hari ini, semoga Allah meringankan lisan ini di dalam untuk terus kita menyampaikan salawat dan salam kepadanya dalam kesendirian atau apalagi dalam kebersamaan seperti ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita, apalagi di pagi hari Jumat yang penuh barokah ini, kembali kita bersama-sama sepenuh hati. Kita menghantarkan doa-doa terbaik kita. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada ayah dan ibu kita. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, kita bermohon sepenuh hati dalam kerinduan kita kepada mereka. Memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya, menerima seluruh amalnya dan melipat gandakan ganjaran bagi mereka. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka, dan semoga Allah hadirkan pula bagian daripada taman-taman surga itu menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi mereka. Sampai nanti Allah bangkitkan dan tempatkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya nanti. Dan begitu juga kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan. Betapa bahagianya kita masih memiliki mereka, ataupun salah satu di antara mereka. Sama-sama kita berjuang Bapak dan Ibu untuk menjadi putra-putri yang soleh dan solehah bagi keduanya. Memberikan prioritas utama buat mereka, menyayangi mereka, mengasihi mereka. Dan senantiasa mendoakan mereka mengikuti perintahnya dan menjauhi apa-apa yang tidak disukainya. Dan sama-sama kita mendoakan semoga Allah berikan umur yang barokah dalam kesehatan yang prima dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti pada saatnya, apakah ayah dan ibu kita, atau boleh jadi kita dulu yang kembali kepada Allah, semoga ketika itu dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa Allah mentali temalikan, mengikat kita dalam persaudaraan. Maka bersama-sama kita pada pagi hari ini dalam kecintaan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memberikan perhatian dan empati serta doa kita untuk saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui sakit karena COVID ataupun sakit lainnya, ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya. Semoga Allah berikan kekuatan, keistiqomahan dalam iman dan Islam, sehingga kita dapat memberikan penyikapan terbaik setiap ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan khususnya pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Yang pertama adalah Ibu Wasiati Widodo, semoga Allah berikan segera kesembuhan kepada beliau. Dan begitu juga kepada Ananda Caca Raisa, beliau adalah menantunya dari Ibu Om yang telah terpapar COVID kemarin, bersama asisten rumah tangganya Mbak Eka, juga telah terpapar COVID. Sama-sama kita mendoakan semoga segera Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesabaran. Dan sama-sama pula kita mendoakan untuk anak dan menantu dari Ibu Meirat, yaitu untuk Ananda Vivin Yolanda Eka Fabrina dan menantunya Mas Heru Irfansyah. Semoga Allah angkat sakitnya dan Allah berikan kesehatan dan berikan kesembuhan, dan semoga melalui kesabaran bagi siapapun yang berada dalam forum ini ataupun sanak dan kerabat kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah, semoga segala kesabaran dan keikhlasan kita di dalam menghadapi ujian-ujian ini, semoga Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, masih berada dalam surah ke-9, surah At-Taubah.
Kita akan mengawalinya dengan membaca ayat ke-53, insya Allah sampai dengan ayat ke-55 pada pagi hari ini. Dan sebagaimana biasanya nanti akan hadir dalam forum ini guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan kepada beliau, dan semoga Allah pun berikan kekuatan, kesabaran, dan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk dapat mendengarkan nasihat-nasihat yang nanti beliau akan sampaikan. Dan baiklah, dengan seluruh harapan dan pinta yang telah kita hantarkan bersama dalam forum ini, bersama doa-doa khusus kita, semoga Allah mengijabahkan, Allah berikan yang terbaik untuk kita. Bersama-sama kita menjemputnya dengan sama-sama sepenuh hati mengantarkan, sama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم 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 إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كسالى ولا ينفقون
ولا ينفقون إلا وهم كارهون 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 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 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 إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا 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 في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم 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 وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم